Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi dalam acara Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama kita kali ini telah hadir narasumber yang luar biasa, yang saat ini sedang menempuh pendidikan dari Australia. Ya, selamat pagi Mbak Sylvia. Selamat pagi Mas. Mbak Sylvia Windia Laksmi. Oke, Mbak, gimana kabar di sana, Mbak? Baik, cerah di sini. Oke, di situ gimana Mbak kabar pandeminya di Australia? Saya di Canberra, di sini baru hanya tinggal satu kasus yang aktif. So far seperti normal, udah biasa, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Tapi sekolah, kantor sudah buka lagi. Oke, berarti itu sudah mulai kondusif ya dari Australia, terutama di Canberra ya? Oke, Mbak Sylvie ini mengambil S3 di ANU ya, Australian National University, terutama di bidang pendanaan terorisme. Ini kenapa nih Mbak? Kasih ini dong, alasan kenapa sih kok tertarik untuk mengambil bidang pendanaan terorisme nih Mbak? Memang sejak saya di bangku undergrad, di S1-nya itu udah S1 hubungan internasional, tapi fokusnya memang sudah di studi terorisme. Dulu itu terkait Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan, kemudian saya masuk PPATK, mengambil Master of Terrorism Studies di Universitas Indonesia. Sudah berfokus tentang pendanaan terorisme karena sudah kerja di PPATK, jadi berpikir lebih memfokuskan diri di isu pendanaan terorisme. Kemudian pengalaman kerja, interaksi dengan teman-teman penyidik, teman-teman di perbankan, memotivasi saya untuk lebih memfokuskan terkait pendanaan terorisme dalam mengambil studi S3 ini, gitu. Oke, berarti memang dari awal sudah fokusnya ke pendanaan terorisme ya Mbak ya, bahkan sampai S2 juga. Sekarang pun juga mengambil pendanaan terorisme. Nih Mbak, ngomong-ngomong soal pendanaan terorisme sendiri nih, ini masyarakat perlu tahu nih Mbak, kan selama ini yang gencar kan pencucian uang, dan mungkin pendanaan terorisme masyarakat sedikit ada yang masih awam dengan pendanaan terorisme ini. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, menurut Mbak Sylvie nih, Mbak Vivi ya, gimana sih Mbak pendanaan terorisme di Indonesia itu, penanggulangannya, terus perkembangannya saat ini seperti apa? Kembali kepada pemahaman dasar pendanaan terorisme itu sendiri, sebenarnya kita pun memiliki undang-undang khusus terkait pendanaan terorisme itu kan di tahun 2013, sedangkan rezim anti pencucian uang itu dimulai di tahun 2002. Dulu terorisme itu bagian dari tindak pidana asal pencucian uang. Namun seiring dengan perkembangannya waktu, kemudian kewajiban kepatuhan kita terhadap FATF, the Financial Action Task Force on Money Laundering, kita mengembangkan kerangka hukum untuk pendanaan terorisme dengan menerbitkan Undang-Undang Anti Pendanaan Terorisme Nomor 9 Tahun 2013. Dari pemahaman yang diperoleh berdasarkan undang-undang, pemahaman pendanaan terorisme itu kan segala bentuk dukungan untuk kelompok terorisme, baik berupa dana secara fisik maupun bentuk dukungan misalnya dalam penyediaan akomodasi atau perbantuan terhadap teroris baik secara individual maupun secara kelompok. Dalam perkembangannya sampai saat ini PPATK masih menjadi garda terdepan karena isu pendanaan terorisme selalu melekat dengan isu pendirian rezim anti pencucian uang. Kemudian PPATK bekerja sama dengan lembaga terkait, khususnya yang terkait investigasi di bidang terorisme seperti BNPT, kemudian Densus 88, dan tentunya pihak industri keuangan memegang peranan penting juga karena mereka yang bisa mendeteksi terkait aliran transaksi keuangan.
yang diduga terkait pendanaan terorisme. Oke, jadi berarti intinya di Indonesia kurang lebih sudah ada upaya melalui dengan adanya undang-undang atau peraturan hukum dari negara kita nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Dan Mbak, ini kan kalau dilihat dari tahunnya kan masih tahun 2013. Kalau sebelum 2013 kondisi Indonesia sendiri dalam penanggulangan pendanaan terorisme seperti apa, Mbak? Apakah ada perbedaan yang signifikan sebelum adanya pemberlakuan undang-undang pendanaan terorisme, ataukah sebenarnya ya ada, cuma sedikit aja gitu? Ini yang ditanyakan karakteristik kejahatan pendanaan terorismenya atau penanganan pendanaan terorismenya? Penanganan pendanaan terorisme. Penanganan pendanaan terorisme sebelum tahun 2013 tentu saja hanya memakai undang-undang terorisme sebagai perangkat hukum. Kemudian ada beberapa kasus seperti kasus melibatkan Cahya Fitrianta, akhirnya memakai undang-undang terorisme juga undang-undang kejahatan cyber. Karena belum ada perangkat hukum untuk pendanaan terorisme. Dari segi karakteristik, aku sekalian aja ya, dari segi karakteristik kejahatannya juga ada perbedaan gitu. Sebelum adanya undang-undang pendanaan terorisme, ini juga yang saya teliti dalam tesis saya, karakteristik lintas negara itu sejak sebelum adanya bom Bali dan sampai adanya bom Bali itu karakteristik pendanaan lintas negara itu sangat kelihatan sekali, terutama adanya dukungan organisasi internasional seperti Al-Qaeda dan badan-badan perusahaan yang terkait Al-Qaeda gitu. Kemudian ketika muncul undang-undang anti pencucian uang dan berdirinya PPATK di tahun 2002, karakteristik mereka berubah karena karakteristik kelompok teror itu juga berubah, yang tadinya sifatnya central hub kemudian menjadi small hubs. Jadi mereka membentuk kelompok-kelompok kecil di organisasi mereka, dan ada dinamika internal organisasi. Ini sangat panjang sekali kalau diceritakan, dan perubahan karakter jaringan juga turut mempengaruhi perubahan sumber pendanaan mereka. Sebelum tahun 2014 ketika masuknya ISIS ke Indonesia, itu mereka mulai melakukan pemberdayaan secara domestik. Jadi karena kita pun memperkuat kebijakan anti pencucian uang, kemudian transaksi lintas negara semakin bisa dimonitor, transaksi di perbankan semakin bisa dimonitor, mengalami peningkatan di segi penegakan hukum, sehingga mereka mulai memberdayakan pendanaan yang sifatnya domestik, pengumpulan sumbangan, pendirian bisnis-bisnis lokal, seperti bisnis penerbitan buku di daerah Jawa Tengah, bisnis pupuk, dan sebagainya gitu. Namun ketika ISIS masuk dan beberapa kelompok teror mendeklarasikan diri untuk berbaiat kepada ISIS juga, pendanaan yang sifatnya lintas negara kembali ditemukan gitu. Dan saya ingat sekali pada waktu itu juga kita baru launching IFT, International Fund Transfer Instruction Report. Itu sangat membantu sekali untuk mendeteksi transaksi berapapun nilainya, dan kita bisa melihat bahwa adanya pendanaan-pendanaan baru dari negara-negara tetangga, terutama dari Timur Tengah, masuk ke wilayah Indonesia dan mendukung pergerakan kelompok teror lokal. Jadi sebenarnya juga uang-uang ini penggunaannya satu, ada yang untuk pendanaan kelompok lokal, ada juga dana dikirim, namun untuk membiayai perjalanan orang-orang Indonesia yang ikut mau bergabung ke ISIS. Ada juga pendanaan yang dipakai untuk membantu foreign terrorist fighters masuk ke Indonesia dan join kelompok teror di Indonesia. Jadi sifat pendanaan dari luar ini beragam juga. Dari segi operasional,
pendanaan ini digunakan misalnya untuk pembelian senjata, untuk pendirian rumah singgah, biasanya mereka merental rumah gitu. Kemudian untuk akomodasi, untuk transportasi dan pembelian bahan peledak. Yang sangat nyata dari beberapa putusan adalah pembelian bahan peledak, dipakai juga untuk military training dan pembelian senjata di Filipina Selatan, seperti itu. Oke, berarti ini kalau saya dengan cerita Mbak Vivi nih, entitas mereka untuk mengeksiskan upaya mereka melakukan terorisme melalui pendanaannya beragam ya Mbak ya, dan juga saya juga menangkap bahwa ini kejahatan transnasional, artinya sudah lintas batas negara. Nah, ngomong-ngomong soal lintas batas negara nih, Indonesia juga kan sepertinya kalau bekerja menanggulangi pendanaan terorisme nggak bisa sendirian nih Mbak. Mereka juga butuh koordinasi, kolaborasi dengan berbagai negara lain. Nah, salah satunya Indonesia kan tergabung di CTF Summit, Counterterrorism Financing Summit di Asia Tenggara. Nah, menurut Mbak ini, keberadaan CTF Summit terhadap upaya Indonesia untuk penanggulangan pendanaan terorisme seberapa efektif sih Mbak? Gitu. Seberapa jauh sih komitmen setiap negara untuk bekerja bersama menanggulangi pendanaan terorisme? Karena saya lihat ini memang isu pendanaan terorisme bukan hanya di satu negara saja, tapi kan di hampir di seluruh negara di dunia, terutama di Asia Tenggara ini, Mbak. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, mungkin untuk lebih mempermudah, saya ulangin lagi, pendanaan terorisme itu ada yang dipakai karena ada terkait selain sumber, cara perpindahan juga ada bagaimana mereka menggunakan itu dua kategori, organizational, operational, and also satu lagi social activities dari mereka. Nah, tiga ini udah sangat beragam sekali dan Indonesia nggak bisa bekerja sendirian karena terkadang sumber pendanaan datang dari negara A, B, kemudian ke Indonesia, kemudian habis itu mereka mentransfer ke negara C, D gitu seperti itu. Nah, hadirnya CTF Summit, saya ingat sekali waktu pertama kali itu tahun 2015. Filosofinya adalah mengumpulkan negara-negara yang waktu itu lingkupnya ASEAN, beberapa negara-negara di ASEAN untuk kumpul summit dan berdiskusi masalah pendanaan terorisme. Tidak hanya yang sudah berlalu, tapi juga membahas tren-tren, tipologi, dan kemudian bisa memprediksi ancaman-ancaman yang ada di wilayah Asia Tenggara, termasuk Australia waktu itu. Karena bagaimanapun juga sejarah kelompok teror, Australia pernah menjadi hub bagi kelompok teror Jamaah Islamiyah untuk mengumpulkan dana. Menurut pendapat saya, ini merupakan forum yang sangat bagus sekali karena kita bisa memperkuat kerjasama dengan mereka, terutama dalam pertukaran informasi. Pertukaran informasi di sini kan bukan sifatnya yang umum, tapi lebih ke arah rahasia dan intelijen, sehingga dibutuhkan rasa saling percaya di antara negara-negara tersebut untuk mengeksekusi respons-respons yang sifatnya insidental. Karena semangatnya adalah waktu itu bukan hanya memberantas, tapi kalau bisa mencegah. Jangan sampai ada insiden terjadi. Sehingga setiap summit menjadi forum yang penting. Waktu itu ada forum untuk pertukaran informasinya di dalamnya, juga ada forum pengembangan IT, informasi dan teknologi, kemudian ada forum untuk education. Jadi tidak hanya membahas dari segi operasional, tapi juga bagaimana menciptakan suasana kerjasama untuk mengedukasi. Karena yang sangat dibutuhkan adalah edukasi untuk pihak industri keuangan. Mereka kan juga garda terdepan. Mereka dituntut untuk memiliki red flag, indikator, melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Namun, ketika mereka tidak kita edukasi, bagaimana mereka punya kemampuan untuk melakukan itu? Karena sifat dari transaksi pendanaan terorisme itu kan sangat unik ya. Betul.
tidak seperti money laundering, ada threshold dan sebagainya, tapi pengetahuan tentang tren dan jaringan kelompok teror di Asia Tenggara itu menjadi hal yang sangat penting untuk mengedukasi pihak industri keuangan, kemudian masyarakat, perempuan, karena banyak sekali isu-isu yang bisa kita gali ketika kita mengadakan summit ini, dan sampai sejauh ini saya mengikuti perkembangannya, sudah dihasilkan beberapa dokumen-dokumen penting seperti kajian penilaian risiko regional terkait pendanaan terorisme, organisasi non-profit, kemudian sekarang lagi dikembangkan platform untuk pertukaran informasi, information sharing platform. Ini hal yang bagus sekali. Yang saya mau lihat perkembangannya adalah juga pertukaran informasi dan sharing tentang case studies, studi kasus. Hal ini sangat penting juga karena beda negara, beda cara dan beda pengalaman dalam menghadapi terorisme. Ada negara-negara yang tidak merasakan secara langsung adanya kejadian-kejadian terorisme, sehingga mereka juga perlu mendapatkan informasi yang cukup bahwa ada tipe-tipe motif atau modus terorisme yang seperti A, B, C, D. Jadi diharapkan ke depannya ya summit ini bisa menjadi forum yang seperti itu ya, yang bisa sama-sama kolaborasi, tidak hanya sebagai ajang berkumpul dan membahas sesuatu yang normatif, tetapi juga ajang untuk bertukar informasi dan pengalaman dalam menangani kejahatan pendanaan terorisme. Oke, ya Mbak, dari bicara Mbak tadi saya tertarik dengan ini Mbak, tren dan juga contoh studi kasus nih di Indonesia Mbak, tren dari pendanaan terorisme di Indonesia yang mungkin saat ini mungkin bisa kita ketahui bersama seperti apa, dan juga mungkin ada study case nggak sih Mbak yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran nih Mbak, yang bisa di-share sama sobat-sobat PPATK di rumah? Oh, maksudnya tipe-tipe kasus seperti apa gitu ya? Tipe kasus atau mungkin kalau ada contoh kasusnya, bolehlah yang sudah pernah ada gitu. Banyak sih bisa digali. Pendanaan di Indonesia itu banyak contohnya. Yang sangat kelihatan adalah saya mengutarakan ini aja ya perkembangannya. Zaman dulu zaman Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda masih yang eksis secara eksplisit gitu. Mereka mengumpulkan pendanaan melalui perampokan. Oh iya. Kalau kita bisa dengar dulu kasus Bank Niaga, terus perampokan emas di Serang, mereka melakukan banyak perampokan yang kemudian diklaim sebagai FAI, sehingga seolah-olah halal bagi kelompok tersebut memperoleh dana melalui perampokan. Termasuk perampokan sebelum bom Bali, karena ada juga sumber pendanaan dari perampokan toko emas di Serang. Kemudian ini selain pendanaan dari luar negeri ya, yang dari kelompok Al-Qaeda yang dibawa masuk oleh Wan Minmat di Thailand kemudian menuju Indonesia, dari segi internal maksudnya domestik, perampokan, kemudian pengumpulan sumbangan. Kalau bedanya dulu pengumpulan sumbangan itu dari masjid ke masjid gitu. Karena seperti kita tahu semua, mereka memakai agama sebagai komoditas mereka untuk membenarkan langkah-langkah mereka gitu. Mereka menjual agama dalam hal ini, sayangnya mereka menggunakan agama Islam untuk sebagai komoditi mereka gitu. Jadi mereka pergi dari masjid ke masjid, bikin proposal, mencari donatur seolah-olah untuk kegiatan religius kemanusiaan. Dulu seperti itu, sangat manual. Kemudian dalam perkembangannya, satu terkait sumbangan ini sekarang semakin canggih karena kita ada faktor teknologi, ada faktor sosial media gitu kan, terutama platform messaging platform
yang terenkripsi, itu menjadi mudah sekali mereka sekarang. Makanya sekarang yang terkenal adalah dengan modus crowdfunding melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, itu sangat mudah sekali. Jadi sebenarnya sejarahnya memang dari dulu mereka suka mengumpulkan sumbangan, cuma dulu manual gitu kan. Sampai saat ini tetap masih ada juga sih yang manual, seperti pengumpulan koin sehari 1.000, gerakan sehari 1.000, itu tetap ada. Hanya saja ada juga sisi yang mereka lebih canggih menggunakan kemajuan teknologi. Kemudian bisnis. Kalau waktu itu sempat heboh para Wijayanto melakukan bisnis, diduga para Wijayanto melakukan bisnis perkebunan palm oil. Oil, ya betul. Ya, sebenarnya dalam sejarahnya pun mereka memang sudah terbiasa dengan bisnis sebagai legal resource mereka for funding terrorism. Jadi waktu zaman berkembangnya JI menuju JAT, itu mereka kan memang banyak bisnis penerbitan buku, bisnis pupuk, kemudian zaman kesini mereka mulai bisnis pakaian muslimah, online fashion, karena kita waktu itu sempat zamannya menjual segala sesuatu melalui Facebook. Jadi mereka memakai bisnis online fashion kan, kemudian bisnis pulsa, sempat juga muncul bisnis obat-obatan herbal dan sebagainya. Itu variasi bisnis yang muncul. Jadi paradigma mereka berbisnis itu bukan hal yang baru. Hanya saja mungkin sekarang skalanya lebih besar dengan bantuan teknologi dan sebagainya, itu juga lebih mudah. Kemudian yang tadi saya lupa masalah sumbangan. Sekarang juga kan mereka bisa mendirikan organisasi non-profit, baik yang legal maupun yang non-legal. Banyak fasilitas-fasilitas dan kemajuan zaman yang dimanfaatkan mereka, dan mereka sangat adaptable terhadap perkembangan-perkembangan ini, termasuk ketika sekarang pandemik yang riskan juga digunakan mereka karena semua berkedok kemanusiaan. Mereka tahu orang Indonesia itu baik-baik gitu. Kalau udah berkedok kemanusiaan, religius, dulu gitu ya. Everyone pasti mau gitu untuk menyumbang. Jadi itulah mereka sangat adaptif. Kemudian melalui kejahatan kriminal, dulu ada kasus Cahaya Fitrianta yang hacking cyber, kemudian adanya dugaan hacking akun-akun seperti PayPal dan sebagainya yang mungkin sekarang masih dalam penelitian dan masih dalam investigasi. Intinya adalah kejahatan kriminal itu memang sangat dimungkinkan juga untuk digunakan meski mereka paham bahwa secara rasional ketika mereka menggunakan alat kriminal itu sebagai alat mereka, bahwa itu resikonya lebih tinggi, lebih mudah untuk dideteksi kalau kriminal kan. Tapi sekarang adanya juga peningkatan risiko penggunaan fintech. Ketika mereka melakukan kriminal dalam ranah fintech, pemerintah harus juga siap gitu untuk mengantisipasinya gitu dengan regulasi-regulasi yang ada. Kemudian karena ini regulasi-regulasi itu justru membantu dan memudahkan penyidik dan penyelidik dalam memantau dan memonitor transaksi-transaksi keuangan yang terindikasi dan diduga terkait pendanaan terorisme, seperti itu. Oke, Mbak, kalau untuk kasus Neo itu gimana, Mbak? Oh, yang terbaru terkait Neo GI. Gempa tuh, dan kalau sekarang menurut Mbak itu dari segi pendanaannya seperti apa dan apa yang bisa kita pelajari? Saya nggak bisa berbicara banyak dengan kasus Neo GI ini karena saya membaca beberapa putusan terkait Neo GI, terkait para Wijanto dan teman-temannya, dan sayangnya di situ putusannya terkait terorisme, jadi belum berfokus terkait pendanaannya, sekalipun mereka mengakui adanya uang sekitar $30.000 atau $300 juta, tapi belum
ada pengkhususan bagaimana mereka gitu. Tapi para Wijayanto mengakui bahwa dia merestrukturisasi organisasi Jamaah Islamiyah dan mengklaim dirinya juga sebagai pimpinan Neo GI yang terbaru gitu. Dan ini mungkin juga menjadi perhatian bagi penyidik dan intelijen gitu. Bagaimana kita bisa memonitor gitu. Masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan gitu ya. Dan itu bukan hal yang mudah tentunya. Oleh karena itu PPATK tidak bisa bekerja sendiri, penyidik tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus sama-sama punya bersama ya, sinergitas. Ya, dan mensinkronisasi peraturan, regulasi dan segalanya kebijakan yang bisa memudahkan satuan kerja khusus terkait pendanaan terorisme untuk memantau dan mengantisipasi, karena semangatnya adalah mencegah gitu. Jangan sampai terjadi dulu insiden baru kita bergerak gitu kan. Karena ya saya paham sekali itu sangat susah, apalagi banyaknya aksi-aksi mandiri yang memanfaatkan apapun gitu. Nggak harus bahan peledak, tapi kadang menggunakan pisau gitu atau apapun gitu. Tapi ya disitulah kita punya seni dalam menyelidiki gitu kan. Ya Mbak, kalau untuk masyarakat nih, sobat-sobat PPATK di rumah nih, kira-kira sebagai masyarakat, apa sih yang bisa mereka lakukan untuk berkontribusi dalam membantu kita, pemerintah, khususnya PPATK, dalam penanggulangan pendanaan terorisme ini, Mbak? Kalau yang terkait masyarakat, lebih kepada waspada terhadap pengumpulan sumbangan-sumbangan gitu ya. Memang sih terkadang mau jadi membuat sesuatu ini jadi rumit gitu kan, tapi demi untuk kita harus mengakui bahwa mereka menjadikan agama dan kegiatan kemanusiaan sebagai komoditas, sebagai simbol mereka untuk menarik perhatian orang untuk mengumpulkan dana. Lebih kepada aware, kita harus lebih aware kepada siapa memberi, kemudian untuk apa uang itu digunakan gitu. Kemudian sejarah aktivitas kegiatan orang ini apa, itu membuat kita lebih aware. Ada beberapa kasus juga karena perempuan bagian dari masyarakat juga, perempuan-perempuan juga perlu diedukasi karena sebagian besar, contohnya sebagian besar tenaga kerja Indonesia adalah perempuan, dan beberapa dari mereka sudah jelas pada akhirnya menjadi terdakwa karena mereka terpapar radikalisme, kemudian kepatuhan kepada suami yang jihadis gitu kan, menjadikan mereka tanda kutip diperalat juga gitu, dan tanpa sadar mereka juga turut membantu karena memberikan identitas dan identitas yang dipakai untuk transaksi keuangan seperti itu. Karena perempuan juga bagian dari masyarakat, jadi perlu juga sepertinya ada edukasi untuk masalah ini gitu. Karena kita tahu terkadang orang melihat perempuan sebagai stigmatisasi perempuan adalah sebagai victim, bukan pelaku. Padahal perempuan itu bisa menjadi pelaku dan dia lebih multi talented kan. Dalam kasus bom Surabaya, dia tidak hanya mentransmisi ideologi ke keluarga, tapi juga membantu jalannya eksekusi peledakan bom gitu. Oke, berarti intinya masyarakat lebih ke bagaimana kita lebih waspada dan bagaimana kita membentengi diri agar tidak mudah terpapar oleh radikalisme ya Mbak ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Vivi atas waktu yang disampaikan dan juga pemaparan yang sangat luar biasa, memberikan kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman mengenai bagaimana pendanaan terorisme itu sebenarnya. Baik, Sobat PPATK, kita jumpa lagi dalam Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih? Terima kasih Mas Huda. Ya, terima kasih. Thank you, Api.